Pembuatan sabun merupakan proses saponifikasi, yaitu reaksi kimia antara lemak atau minyak dengan larutan alkali seperti soda api. Minyak zaitun dan minyak kelapa digunakan sebagai bahan utama karena kandungan asam lemaknya yang dapat menghasilkan sabun dengan sifat pembersih dan melembabkannya. Aquades digunakan untuk melarutkan soda api agar reaksi berjalan dengan optimal. Proses ini menghasilkan sabun dengan sifat berbeda tergantung pada jenis dan proporsi minyak yang digunakan. Tujuan praktikum ini ada 4. Yang pertama itu memahami proses saponifikasi dalam pembuatan sabun. Yang kedua itu mempelajari peran masing-masing bahan dalam reaksi kimia sabun. Yang ketiga mengembangkan keterampilan dalam membuat sabun berbahan dasar minyak zaitun dan minyak kelapa. Dan yang terakhir itu menilai kualitas sabun yang dihasilkan berdasarkan tekstur, busa, dan daya pembersihnya. Untuk alat-alat yang digunakan itu ada gelas ukur, gelas kimia, alu dan mortar, lalu cetakan sabun. Untuk bahan-bahannya minyak zaitun 150 ml, minyak kelapa sawit 150 ml, soda api 40 ml, dan aquades 80 ml. Langkah yang pertama, ukur semua bahan sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang kedua, tuangkan soda api ke dalam larutan aquades. Aduk dan biarkan larutan mendingin hingga suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Langkah yang ketiga, campurkan minyak zaitun dan minyak kelapa sawit dalam wadah atau dalam gelas kimia. Setelah itu diaduk dan tuangkan larutan soda api ke dalam campuran minyak secara perlahan sambil diaduk lagi. Aduk terus hingga mencapai konsistensi trace atau adonan mengental seperti puding. Nah, sekarang tuangkan adonan ke dalam cetakan yang telah disediakan. Setelah itu, biarkan sabun mengeras selama 24-48 jam. Setelah 24 atau 48 jam, sabun mengeras dan dapat dilepaskan dari cetakan. Dalam praktikum ini, pembuatan sabun natural dilakukan melalui reaksi saponifikasi, yaitu proses kimia antara minyak dan larutan sodium hidroksida atau NaOH yang menghasilkan sabun dan gliserol. Kita bahas yang pertama, reaksi saponifikasi. Reaksi utama yang terjadi adalah minyak plus NaOH menghasilkan sabun plus gliserol. Soda api atau NaOH dilarutkan dalam air untuk membentuk larutan alkali yang kuat. Saat dicampurkan dengan minyak, larutan ini akan memecah molekul trigliserida dalam minyak sehingga membentuk sabun. Dalam praktikum ini, larutan NaOH harus didinginkan terlebih dahulu hingga 40-50 derajat Celcius sebelum dicampurkan dengan minyak untuk menghindari reaksi yang terlalu cepat dan menghasilkan sabun yang kasar atau tidak merata. Yang kedua, peran minyak dalam pembuatan sabun. Minyak zaitun
Ini mengandung asam oleat yang tinggi, sehingga menghasilkan sabun yang lembut dan melembabkan kulit. Minyak kelapa sawit ini mengandung asam laurat dan asam palmitat yang meningkatkan kekerasan sabun dan membantu pembentukan busa. Kombinasi kedua minyak ini memberikan sabun dengan keseimbangan antara kelembutan, daya bersih, dan ketahanan. Yang ketiga, proses penuangan dan pengeringan. Setelah adonan sabun mencapai fase trace atau mengental seperti puding, sabun dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan selama 24-48 jam hingga mengeras. Setelah itu, sabun dikeluarkan dari cetakan dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Namun, sabun yang baru dibuat belum bisa langsung digunakan karena masih mengandung sisa reaksi alkali. Oleh karena itu, sabun harus melalui proses curing selama 4-6 minggu. Selama periode ini, kandungan air dalam sabun menguap sehingga sabun menjadi lebih keras. Reaksi saponifikasi berlanjut sampai sabun benar-benar matang dan aman digunakan. Sabun menjadi lebih lembut saat digunakan dan lebih tahan lama. Kesimpulannya, sabun natural berhasil dibuat melalui proses saponifikasi antara minyak dan larutan soda api. Kombinasi minyak zaitun dan minyak kelapa sawit menghasilkan sabun dengan tekstur seimbang antara kelembutan dan daya bersih. Lalu, proses curing selama 4-6 minggu sangat penting untuk memastikan sabun memiliki tekstur yang baik dan aman digunakan. Dan keselamatan kerja harus diperhatikan, terutama saat menangani larutan soda api yang bersifat korosif. Sehingga sabun yang dihasilkan memiliki sifat pembersih, pelembab, dan daya tahan yang baik, menjadikannya alternatif alami yang lebih ramah kulit dibandingkan sabun komersial berbahan kimia sintesis.